Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat? Bukan karena beban pekerjaan, bukan pula karena masalah orang lain, tapi karena kamu terus menggenggam hal-hal yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Kamu menahan rasa sakit, menahan kenangan, menahan seseorang yang sebenarnya sudah pergi. Padahal, semakin kamu menggenggamnya, semakin berat langkahmu menuju ketenangan. Sahabat, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita menahan, tapi seberapa ikhlas kita melepaskan. Namanya Rani, seorang wanita berusia 35 tahun. Ia hidup di kota kecil, bekerja sebagai guru SD, dan dikenal lembut serta sabar. Tapi di balik senyum ramahnya, ada luka yang dalam. 3 tahun lalu, suaminya meninggalkannya untuk perempuan lain. Sejak hari itu, dunia Rani seolah berhenti berputar. Ia tetap datang ke sekolah, tetap tersenyum di hadapan murid-muridnya. Namun setiap pulang ke rumah, hatinya terasa kosong. Setiap malam, Rani menatap cincin pernikahan yang masih ia simpan di dalam laci. Ia berkata dalam hati, "Aku masih mencintainya. Ya Allah, meski dia sudah tak peduli." Suatu malam, ibunya menegurnya dengan lembut. "Nak, kadang yang membuat hati kita berat bukan karena kehilangan, tapi karena kita enggan menerima bahwa sesuatu memang sudah selesai." Rani terdiam. Ia tahu ibunya benar, tapi bagaimana bisa ia melepaskan seseorang yang dulu ia cintai sepenuh hati? Hari demi hari berlalu, namun hatinya tetap penuh sesak. Ia merasa hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Sampai suatu hari, di tengah suasana hujan, ia mendengar khutbah dari radio masjid. Ketika kita terlalu menggenggam masa lalu, tangan kita tidak lagi punya ruang untuk menerima berkah yang baru dari Allah. Kata-kata itu menembus hatinya. Rani pun menangis. Untuk pertama kalinya bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari selama ini ia sendiri yang menahan dirinya dari kebahagiaan baru. Sejak malam itu, Rani mencoba belajar ikhlas. Ia mulai berhenti membuka foto-foto lama, berhenti menengok media sosial mantan suaminya, dan mulai memperbanyak dzikir setelah sholat. Namun, setiap kali ia merasa mulai tenang, kenangan itu kembali menyeruak. Ingatan tentang janji-janji manis, tawa bersama, dan rencana masa depan yang kini tinggal serpihan. Rani lalu pergi ke majelis taklim di masjid dekat rumah. Di sana, ustazahnya berkata, "Ikhlas itu bukan berarti kita melupakan, tapi menerima bahwa segala sesuatu datang dan pergi atas izin Allah." Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Rani mulai menyadari bahwa mungkin Allah mengambil sesuatu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Suatu malam, Rani sujud lama sekali. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, jika memang dia bukan yang terbaik untukku, tolong kuatkan aku untuk melepaskan. Jangan biarkan aku terus menggenggam yang bukan milikku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani tidur dengan dada yang lebih lapang. Masih sedih, tapi tak lagi sesak. Beberapa bulan berlalu, Rani mulai merasa lebih damai. Ia mengisi waktunya dengan mengajar, membantu anak-anak yatim, dan ikut kegiatan sosial di masjid. Perlahan senyum tulusnya kembali muncul. Suatu hari, ia melihat murid kecilnya menangis karena kehilangan pensil kesayangannya. Dengan lembut, Rani menasehati, "Kadang Allah ambil sesuatu yang kecil supaya kita belajar bersyukur pada hal-hal lain yang masih kita punya." Kalimat itu seperti memantul kembali ke dirinya sendiri. Ia sadar, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru tanda bahwa Allah ingin kita berjalan ke arah yang lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Rani bertemu Fajar, relawan yang juga mengajar di kegiatan sosial. Fajar sederhana, tidak kaya, tapi berakhlak baik. Ia tidak mencoba mengambil tempat orang lain di hati Rani, hanya hadir sebagai teman yang tulus. Dari Fajar, Rani belajar bahwa ketulusan tidak butuh banyak kata,
cukup hadir dan membuat hati tenang. Rani mulai merasa hidupnya lebih baik. Tapi di balik itu muncul ujian baru. Kesombongan halus dalam hati. Ia mulai berpikir, aku bisa bahagia tanpa siapapun. Aku kuat. Aku tak butuh siapa-siapa lagi. Tapi pada suatu malam, Rani kembali diuji. Ibunya jatuh sakit keras. Dalam kebingungan dan ketakutan, Rani menyadari dirinya tetaplah manusia yang lemah yang masih butuh pertolongan Allah. Di rumah sakit, ia kembali berdoa sambil memegang tangan ibunya yang lemah. Ya Allah, aku sadar aku bukan kuat. Aku hanya Kau kuatkan. Rasa sombong itu pun luntur. Rani belajar lagi bahwa melepaskan bukan berarti menjadi dingin atau keras, melainkan menjadi lembut karena percaya sepenuhnya pada takdir Allah. Beberapa bulan setelah ibunya sembuh, Rani mendapat kabar bahagia. Sekolahnya memilih dia untuk mengikuti program guru inspiratif tingkat nasional. Ia sempat menolak, merasa tak pantas. Tapi ibunya berkata, "Nak, mungkin inilah cara Allah menunjukkan bahwa setiap kehilangan punya gantinya." Rani berangkat ke Jakarta dengan hati berdebar. Di sana, ia bertemu banyak guru hebat dan anak-anak dari berbagai daerah. Ia menyadari betapa luasnya dunia ini dan betapa kecilnya luka yang dulu ia kira tak akan sembuh. Dalam perjalanan pulang, Rani duduk di kereta, memandang keluar jendela, dan tersenyum. Ya Allah, ternyata saat aku belajar melepaskan, Engkau membalas dengan kebahagiaan yang tak aku duga. Ia tak lagi menyimpan cincin lamanya. Ia sedekahkan ke panti asuhan. Sebuah tanda bahwa ia telah benar-benar selesai dengan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Rani menikah. Bukan dengan Fajar, tapi dengan seseorang yang Allah pertemukan di waktu yang tepat. Lelaki itu datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersama di jalan yang diridhoi. Suatu malam, Rani duduk di teras rumahnya, menatap langit. Ia menulis di buku catatannya, "Dulu aku berpikir melepaskan berarti kehilangan. Tapi ternyata melepaskan adalah cara Allah mengajarkan bahwa cinta sejati adalah percaya penuh kepadanya." Hidup Rani kini terasa ringan, bukan karena tak ada masalah, tapi karena ia telah berhenti melawan takdir. Ia membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Dan mungkin itu pula yang kita butuhkan hari ini. Bukan hidup tanpa ujian, tapi hati yang mau menerima dan melepaskan. Sahabat, kalau hidupmu terasa berat hari ini, coba lihat apa yang sedang kamu genggam. Mungkin bukan dunia yang kejam, tapi hatimu yang belum mau ikhlas. Belajarlah melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena kamu percaya bahwa apapun yang Allah ambil, pasti diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah.